Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Yudi Kantoro, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Ya, di sini saya bersama Bapak Agung Nugroho. Ya, beliau adalah guru di mata pelajaran informatika ya Pak, informatika di SMA Negeri 1 Andong. Ya. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat Pak. Bagaimana Pak Yudi? Sehat juga Pak. Sehat ya. Gimana Pak perkembangan informatika pada zaman sekarang gimana? Untuk perkembangan informatika saat ini kan memang sangat pesat ya, terutama di SMA N1 Andong. Penerapan untuk kurikulum merdeka yang dimana mata pelajaran informatika itu sudah diajarkan mulai di tahun lalu dan sekarang sudah kelas 11 gitu. Ya, jadi perlu banyak kejelasan kepada peserta didik karena kita mengingat peserta didik yang saat ini kelas 11 di kelas 8 dan 9 itu belum mendapatkan mata pelajaran informatika gitu. Anak-anak didik kita ini. Oke, pada pertemuan pagi hari ini di sini saya ingin mengadakan yaitu praobservasi ya Pak. Iya Pak. Oke, di mana nanti saya akan mengamati Bapak Agung Nugroho yaitu mengajar di dalam kelas atau bisa disebut juga dengan supervisi. Ya, adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui kesiapan Bapak nanti ketika mau dilakukan observasi, gitu ya Pak. Oke, langsung saja ya Pak. Ya. Tujuan dalam pembelajaran nanti ya, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Baik Pak, jadi pada mata pelajaran informatika di kelas 11 di semester ini pada materi strategi algoritmik dan pemrograman. Oh ya. Di mana tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pelajaran pada materi strategi algoritmik dan pemrograman ini, peserta didik mampu memilih penyelesaian permasalahan optimasi dengan pengurutan yang benar dengan menggunakan konsep algoritma greedy. Oh, greedy. Ya, yang kedua, peserta didik mampu merancang solusi yang optimal atau mendekati optimal, mengambil serangkaian keputusan terbaik dengan menggunakan konsep algoritma greedy. Jadi ada dua tujuan itu yang akan dicapai. Betul Pak. Jadi karena apa itu namanya, saya menggunakan permasalahan untuk soal permasalahan untuk dikerjakan seluruh siswa agar supaya mereka nanti dapat mencapai tujuan pembelajaran ini. Betul. Artinya ke pemrograman ya Pak nanti ya. Betul. Pemrograman kita pakainya, kalau lanjutannya nanti kita pakainya C++ untuk kelas 11 ya. Kurlan. Ya, kalau di kelas 10 kemarin dapatnya Python ya Pak ya. Python ya. Iya, setahu saya Python itu pemrograman yang mudah. Mudah ya. Itu paling mudah dan ya paling tidak anak-anak harus kenal dengan pemrograman. Paling tidak harus dimulai dari dini. Oke Pak. Betul. Lanjut ya Pak untuk yang kedua yaitu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak observasi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi pengembangan di sini kaitan dengan materi ini, strategi algoritmik dan pemrograman ini memang materi algoritma untuk memberikan pemahaman kepada siswa itu cukup lumayan menantang gitu ya, karena memang diperlukan pemikiran dan juga konsentrasi dalam belajar, terutama dalam bahasa pemrograman, agar supaya nanti siswa ini tidak hanya copy paste ataupun menyalin ketika mereka itu membuat sebuah program, walaupun program itu sederhana, tapi siswa-siswa ini dapat betul-betul
memahami tentang format penulisan dan juga penggunaan beberapa kata untuk pemrograman ini, agar supaya mereka dapat menghasilkan program-program sederhana yang mungkin nanti dapat dipakai atau bahkan dikembangkan di kemudian hari. Oh begitu. Terus lalu bagaimana Bapak untuk rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti di kelas ya, untuk menghindari strategi pembelajaran yang model dengan berbagai macam model. Oh iya. Jadi saya nanti akan menerapkan di strategi problem based learning PBL dalam pembelajaran di materi strategi algoritmik dan pemrograman, khususnya di algoritma Gredi ini. Ya. Jadi siswa itu nanti saya berikan sebuah soal studi kasus di mana tentang penukaran uang. Di sini siswa diberikan soal berapa pecahan yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah tertentu dalam uang pecahan Indonesia. Ya, jadi di pecahan kita kan ada paling kecil yang kertas Pak, kita pakai kertas, jadi ada 1.000, 2.000, terus 5.000, 10.000, 20, 50 dan 100. Sementara 75 tidak dipakai dulu karena memang mungkin ada beberapa anak yang belum pernah lihat atau dan lain sebagainya. Jadi saya menggunakan soal untuk studi kasus untuk permasalahan yang nanti diselesaikan oleh kelompok-kelompok. Dalam kelompok itu mendapatkan LKPD di mana soal itu harus dikerjakan gitu. Dalam menggunakan uang gitu tadi. Ya betul. Bisa juga pakai menggunakan itu ya Pak, kartu juga bisa ya. Bisa ya. Itu dengan syarat berurutan itu. Ya betul. Sebetulnya banyak Pak, kalau algoritma Gredi itu kan optimasi ya, kita memilih yang paling sedikit jumlah uang untuk mencapai tujuan, untuk mencapai jumlah tertentu, atau mungkin banyak soal seperti membawa kelereng dan lain sebagainya dalam sebuah mobil itu kan, atau membawa ikan itu kan jumlah yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki begitu. Oke, terus Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan nanti di dalam kelas? Media saya pakai proyektor untuk menyampaikan materi pembelajaran, terus juga menggunakan smartphone siswa untuk mengakses untuk mengakses materi pembelajaran. Jadi nanti double Pak, dari proyektor bisa, dari HP juga bisa melalui aplikasi ClassPoint gitu Pak. Jadi dan setelah ini biasanya saya memberikan soal motivasi tentang tebak gambar begitu, agar supaya anak-anak ini bisa tertarik begitu Pak dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak malas dalam belajar, termotivasi melalui penggunaan aplikasi yang membuat mereka menjadi pengalaman baru gitu. Ya, menarik itu Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, nanti setelah melakukan observasi, nanti akan diadakan yaitu pasca observasi ya. Di mana nanti pasca observasi tersebut nanti akan didampingi oleh pengajar praktek itu ya Pak. Baik. Oke, mungkin kita akan bertemu lagi setelah observasi, baru pasca observasi. Oke, mungkin itu aja Pak. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Semoga berjalan dengan sukses, sehat selalu ya Pak. Oke. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, kita bersama berdoa memohon agar supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Mas Akiari, Ketua Kelas, memimpin berdoa. Diucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kita mulai pelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Oke, saya juga baik. Jadi kita semuanya baik. Untuk memulai pelajaran, sebelumnya saya akan mengabsensi. Nah, karena absensinya yang tidak masuk berapa orang ya? 2 orang apa? 3? Siapa ya? Farel, Pandi, sama Zikron. Tapi hadir di sekolah ya? Hadir ya, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa disampaikan ke temanmu yang hari ini tidak hadir, nanti bisa disampaikan materi yang kita pelajari di hari ini. Untuk pakaian rapi semua ya, seragam semua nggih? Nah, dicek dulu, siapa tahu tidak rapi. Tapi ya, oke. Terus untuk keselamatan kerja, meskipun kita di kelas, saya menyampaikan agar supaya di kegiatan kita praktikum maupun di kelas tetap menjaga kesehatan keselamatan kerja, ya. Berhati-hati, jangan ceroboh agar supaya kita terhindar dari kecelakaan kerja begitu. Baik. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, saya akan menanyakan dulu. Masih ingat nggak ini materi sebelum pertemuan hari ini? Masih? Jawabnya sambil berdiri gitu ya? Oke. Ada beberapa konsep dan strategi berpikir komputasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan komputasi. Siapa yang bisa? Oh ya. Ada 3. Ya. Apa itu? Perincian masalah, memikirkan algoritma yang sistematis. Yang ketiga, implementasi. Oh ya. Jadi ada apa? Algoritma. Jadi yang ketiga apa? Pemrograman dinamis. Masih ingatkah apa itu rekursi? Oh ya, Mbak. Adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Maya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Maya dan Makina. Jadi rekursi itu agar supaya kita tidak tegang, biar nanti menerima pembelajaran itu semangat. Kita buka kelas poin kita, bawa HP ya. Oke, buka HP-mu sekarang, HP-nya masing-masing, browser di situ, buka kelas poin. Nanti saya akan menampilkan. Dekatkan aja, biar kelihatan soalnya. Oke, soal kedua. Soal ketiga ya? Iya. Soalnya ada 5. Oke, soal ke-5. Keempat. Limitasi. Oke.
Soal berapa ini? 5 berarti ya? Iya. Kita kerjakan soal ke 5. Soal sudah 5 tadi ya? Oh, sudah, oke. Baik. Bagaimana dengan soal ice breakingnya? Bisa menambah seru ya? Oke. Tebak gambar ya? Oke. Jadi agar supaya logika kalian agak bisa terbuka begitu. Terus selanjutnya kita akan belajar yaitu bab 2 algoritmik dan pemrograman. Dimana tadi ada berpikir komputasional, kalian bisa buka buku kalian masing-masing. Pada pelajaran ini kita bersama akan belajar pada materi atau submateri algoritma Grady. Oke. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi algoritma Grady yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memilih penyelesaian permasalahan optimasi dengan pengurutan yang benar dengan menggunakan konsep algoritma Grady. Yang kedua, peserta didik mampu merancang solusi yang optimal atau mendekati optimal dalam mengambil serangkaian keputusan terbaik dengan menggunakan konsep algoritma Grady. Jadi tujuan dari pembelajaran kita di hari ini adalah 2 ini. Ini arti rakus atau sama, gitu ya. Jadi yang kita ambil tidak itunya. Jadi ada algoritma solusi sebagai sebuah permasalahan komputasional. Oleh karena itu diharapkan tidak ada konotasi negatif pada kata Grady. Kantong plastik untuk diangkut dalam mobilnya terdapat 8 buah kantong. Jadi di Budi ini akan mengangkut oke, jadi dan 3 ekor ikan ya. Namun sayangnya, jadi bagasinya Budi ini mobilnya kecil, hanya muat 4 kantong. Nah, bagaimana caranya agar supaya Budi ini dapat membawa kantong yang ikannya paling banyak? Caranya adalah untuk dapat membawa sebanyak mungkin ikan, dapat diterapkan di sini. Kita dalam penerapan algoritma Grady, kita urutkan dulu kantong yang isinya paling banyak, gitu ya. 5, baru 3. Nah, algoritma Grady itu mengoptimasikan. Jadi kita ambil 4 kantong paling banyak atas, paling banyak. Berapa jumlah ikan yang dibawa Budi? 20. Ini adalah contoh ikan yang pertama. Terus ada contoh ikan yang kedua. Nah, udah ya, udah ke situ ya. Kali ini Budi harus membawa sedikitnya 15 ekor ikan. 15 ekor ikan. Jadi Budi ini harus membawa sedikitnya 15. Tapi jumlah kantong ini harus paling sedikit, begitu ya. Padahal isinya tadi kantong ada 8. Nah, jika kita mau memilih kantong dengan jumlah ikan 8 dan 6, maka kita memiliki berapa? 14. Kita pilih 8 dan 6 ini, kita sudah milih 14 ekor ikan. Selanjutnya kita harus hanya perlu mengambil 1 kantong. Ikan ini 8 sama kita lebih dari kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 kan cuma 14, gitu ya, paham ya? Kalau 3, minimal 3 ini kan lebih dari 5. Berarti tidak mungkin 2 kantong, berarti 3
Oke, jadi ini yang saya depan nanti depan dengan belakangnya, gitu ya, dengan belakangnya, depan dan belakangnya, ini dengan ini, paham ya? Nanti di sana bisa berdua aja nggak apa-apa. Oke ya, nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang ditanyakan sebelum saya mulai untuk kelompok? Mungkin kurang jelas? Jelas ya? Oke. Baik, kita mulai dulu. Dikasih nama kelompoknya. Semuanya berpikir ya? Gimana? Saya kasih sebuah permasalahan, nanti dapat dikerjakan, gitu ya. Oke. Pegang ya. Coba baliknya yang bagus. Nah, baliknya yang bagus ya. Oke, silakan sekarang kamu tulis kembali pegang uang. Karena untuk jajan, untuk bekal menuju ke sekolah. Oke, di situ ada. Nah, di situ sebagai contoh 27.000. Nah, kita pakai pecahnya kenapa 150 enggak, terus 200 enggak, 500 enggak? Maka yang kita pakai bukan nomor halaman ketiga. Nah, gitu ya. Untuk menyelesaikan permasalahan, jadi permasalahannya adalah menukar uang. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sudah banyak terbiasa dengan perhitungan yang melibatkan. Bentar Pak. Saya sudah bertiga lagi. Berapa? 20 detik, 7 kurangi, bertambah, salah ibu terus. Berapa lembar itu berarti? Paling sedikit berapa lembar? 6. So, 39 loh ya. 30. Nanti ketika temanmu sudah selesai menjelaskan, kalau misalkan jawabannya kok beda dengan perkiraanmu, dengan pemikiranmu, boleh nanti kamu menyampaikan ke depan. Kita bantu. Ambil kalian cari itu 50 berapa itu? 77.000. Soalnya ditulis juga 77.000. Nah, biar tahu temanmu, nanti kan bisa mencari, kita bahas bersama. Sama 54.000. Oke. Kita. Terima kasih. Judulnya yang benar. Kok keluar dari jadi kalau kamu mempresentasikan itu menunjukkan berarti kamu paham akan materi algoritma.
yaitu menyelesaikan masalah optimasi. Jadi kita mencari optimasi bukan berarti kecil atau besar, terkecil tidak, tapi terbesar juga bisa jadi. Tergantung dari apa yang dibutuhkan. Kelompok selanjutnya setelah kelompok 4. Kelompok berapa ini? Saya ingin menjelaskan tentang Dibuka dulu nggak salah. Ya, biar tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahma Ariyanti, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan dan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, saya mau menjelaskan yang 54.000 ini. Jadi, hasil nilai terbesar dari 54.000 ini itu 50.000. Terus himpunannya 50.000. Kemudian 54.000 ini dikurangi 50.000 sampai dengan 4.000. Terus 2.000 ini nilai terbesar dari 2.000. Kemudian himpunannya ada 50.000, 2.000, 2.000. Terus 2.000 dikurangi 2.000, hasilnya apa? Dan selesai. Selesai. Berarti butuh berapa lembar untuk mencapai 54.000? 2 lembar, Pak. 3 lembar. Oke. Kira-kira dari penjelasan Mbak Rika, ada yang lebih dari atau kurang dari 3 lembar? Ini masih lebih dari 0, maka prosesnya masih berlanjut. Proses akan berhenti ketika 0, yaitu 4.000 dikurangi pecahan terbesar 2.000. Ada pecahan lain nggak selain 2.000 dari 4.000? Berapa? 1.000 lebih kecil, pecahan yang lebih besar dari 2.000 tidak ada, berarti 2.000. Nah, sisa 2.000. Oke, terima kasih Mbak Rika. Beri tepuk tangan untuk Mbak Rika. Selanjutnya Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Ekardana, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan jumlah uang dari 77.000. Jadi ini dapat 50.000 dari angka terbesar dari 77.000 karena pecahan 70.000 itu tidak ada. Jadi himpunannya 50.000. Lalu 77.000 dikurangi 50.000 hasilnya 27.000. Karena mau jadi masih diulangi lagi. Jadi 20.000 angka terbesar dari 27.000. Jadi angka himpunannya 50.000 dan 20.000. Lalu 27.000 dikurangi 20.000 hasilnya 7.000. Karena 7.000 masih angka terbesar dari angka 0, jadi kita ulangi lagi. Jadi 5.000 ini angka terbesar dari himpunan angka 7.000. Jadi himpunannya 50.000, 20.000 dan 5.000. Karena 5.000 juga masih di atasnya 0, kita ulangi lagi. 2.000 ini angka terbesar dari 2.000. Jadi himpunannya 50.000, 20.000 dan 50.000. 2 dikurangi 2 hasilnya 0, selesai. Untuk mencapai uang 77.000 memerlukan 4 lembar, yaitu 50.000, 20.000, 5.000 dan 2.000. Oke, Mbak Pita berapa lembar berarti? 4. Jadi untuk mendapatkan nilai pecahan atau nilai uang 70. Presentasi dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemahamannya sudah bagus, jadi perlu ditambahkan lagi. Jadi kita belajar itu sedikit demi sedikit agar supaya nanti kalian dapat memahami secara sepenuhnya. Nah, satu kelompok lagi. Kelompok berapa ini yang mau maju? Waktunya masih kan? Jam berapa? Oke.
Perkenalan dulu, dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Hermania. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hermania. Saya di sini mau menjelasin tentang dari Optimasi. Minggu berubah jadi 87.000. Nah, yang pertama kan kita belum cari nih, himpunannya masih kosong. Nah, kita pilih 50.000 karena dalam 87.000 itu 50.000 yang paling gede nilai anunya. Pecahan. Serius. Nilai pecahannya. Jadinya kita taruh nih di himpunannya jadi udah ada 50.000. Nah, kan kalau 87.000 dikurangi 50.000 masih ada sisa 37.000. Kita hitung lagi. Nah, kita ambil lagi yang 20.000 karena yang dari 37.000 ini tuh yang paling gede nilai uangnya. Jadinya kita taruh lagi di himpunannya. Di himpunannya itu udah dimasukin yang tadi yang awalnya 10.000 sama yang baru aja kita hitung yang 20.000 ini. Kalau udah kan 37.000 tadi dikurangin 20.000 yang baru kita hitung kan masih ada. Jadi contoh tadi membawa ikan, terus menukar uang. Tolong diperhatikan dulu. Oke. Sekarang menghadap ke depan. Jadi atau nilai terendah dari sebuah permasalahan. Dari 3 permasalahan, baik contoh dan juga yang kamu kerjakan dalam kelompok tadi, itu memberikan pembelajaran agar supaya kita bisa menggunakan algoritma kalian mengerjakan post test. Kita pakai aplikasi, tolong dibuka dulu untuk HP-nya, browser. Jadi kalian bisa kunjungi di situs Quizzes, joinmyquizzes.com. Terus ini nanti saya start, masukkan nama sesuai namamu, jangan pakai alias, gitu ya. Masukkan nama sesuai nama, jangan pakai alias. Terus kodenya 844290. Sud yang sini juga ya? Sudah, Pak. Oke. Agak dekat kok. Saya ujung. Jadi setelah mengerjakan nanti ada atas Mas Ahmad Akyari. Sudah selesai? Salah satu juga ya. 65% kelas dari ini yaitu algoritma Brady kita selesai sampai di akhir post test. Selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali di mata pelajaran informatika dengan submateri pokok atau submateri yang berbeda, yaitu yang ketiga apa? Pemrograman dinamis. Sebagai programan dinamis, salah satu atau nomor 3 dari strategi berpikir untuk komputasional. Oke. Kegiatan belajar hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya, yaitu pemrograman dinamis. Kita bersama tutup. Kalau tadi kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Mari Mas Akyari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa.